Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hudori, NIM 43010190189. Nah, dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Hasan Maftuh. Saya akan menerangkan tentang strategi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian strategi manajemen sumber daya manusia. Istilah strategi sendiri berasal dari Yunani kuno. Asal kata dari strategos. Istilah ini sering digunakan di kalangan militer yang dimaksud sebagai suatu cara untuk memenangkan suatu pertempuran. Strategi manajemen sumber daya manusia merupakan rencana atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan demi perubahan yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi. Strategi sumber daya manusia memberikan arah secara keseluruhan mengenai bagaimana kegiatan sumber daya manusia akan dikembangkan dan dikelola. Artinya, perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dikembangkan untuk memberikan arah yang lebih spesifik bagi manajemen kegiatan sumber daya manusia. Contohnya, dalam perencanaan sumber daya manusia, suatu organisasi atau perusahaan harus mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka panjang, tidak hanya untuk 6 bulan ke depan atau bahkan hanya untuk 1 tahun ke depan. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan yang dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak. Cakupan strategi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan strategi sebagai proses dalam menentukan tujuan dan program organisasi, tindakan yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi sumber daya manusia yang dapat membantu organisasi atau perusahaan bergerak mencapai tujuannya atau visi misinya. James Collins mengatakan, orang adalah aset yang paling penting. Dalam artian, orang yang tepat adalah aset yang paling penting. Mempekerjakan orang yang tepat meliputi persaingan dalam mendapatkan pelamar dari pegawai yang terbaik di pasar tenaga kerja. Selanjutnya, menyeleksi calon yang terbaik dari kelompok yang ada untuk mengisi pekerjaan tertentu. Indikator mengenai cara menyeleksi orang yang tepat. Yang pertama, mengetahui perilaku. Kita harus mengetahui perilaku pelamar yang akan melamar di perusahaan kita atau organisasi kita. Melakukan tes kepribadian. Ya, kita harus sebagai manajer kita harus melakukan pengetesan kepada karyawan yang akan melamar terlebih dahulu. Menggunakan wawancara. Motivasi adalah kegiatan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan. Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. Salah satunya dengan memberikan motivasi kepada bawahan atau karyawan. Motivasi adalah kegiatan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Keberhasilan mengelola organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. Salah satunya dengan memberikan motivasi kepada bawahan, pegawai atau karyawannya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Salah satunya dengan memberikan motivasi kepada bawahan atau pekerja atau karyawan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik.
Jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada 3, yaitu pertama material insentif, yaitu pendorongan yang dapat dinilai. Jadi motivasi dengan menggunakan uang, upah, bayaran, imbalan, bonus, dan lain sebagainya. Yang kedua semi material insentif. Yang ketiga non material insentif, yang tidak dapat dinilai dengan uang, yaitu pertemanan dan suasana kantor dan lain-lain. Teori motivasi. Tidak ada satu teori yang dapat mencakup kompleksitas motivasi secara keseluruhan. Kuncinya adalah pada aplikasi teori-teori ini. Ketika seorang termotivasi, manajer atau pemimpin menginginkan semua pegawai termotivasi sehingga tujuan-tujuan dan kinerja mereka sejalan dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Teori motivasi membantu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikologis klinis yang mengembangkan teori pada tahun 1943 untuk menjelaskan pendorong perilaku manusia. Melalui teori yang dikenal sebagai teori kebutuhan hierarki ini, Maslow menjelaskan perilaku manusia dalam hal kebutuhan. Teori harapan. Victor Fromm adalah pencetus teori ini. Teori ini melandasi dari sebuah logika bahwa orang akan melakukan apa yang mampu dia lakukan apabila ia mau untuk melakukan. Tujuan manajemen kinerja. Mendorong pencapaian hasil. Yang kedua, mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, menetapkan konseptual. Prinsip dasar manajemen kinerja. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen kinerja adalah menghargai kejujuran, memberikan pelayanan, tanggung jawab dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah dan mendapatkan umpan balik. Yang berikutnya, mendorong kinerja adalah merupakan tanggung jawab lain dalam manajer kinerja. Untuk mendorong kinerja, terutama kinerja baik yang berulang, amat penting bagi pemimpin melakukan 3 hal berikut, yaitu yang pertama, menyediakan jumlah imbalan atau reward. Yang kedua, pada waktu yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, dengan cara yang adil dan tulus. Selanjutnya, menurut Miss Bell, seperti yang dikutip Gibson, ada 4 kemampuan, kualitas atau skill yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di antaranya 1. Keterampilan teknis adalah kemampuan untuk menggunakan alat, produsen, dan teknik suatu bidang khusus. Yang kedua, keterampilan manusia adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi orang lain, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Yang ketiga, kemampuan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. Yang keempat, keterampilan manajemen adalah seluruh kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pegawaian, dan pengawasan, termasuk di dalamnya kemampuan mengikuti kebijaksanaan, melakukan program dengan anggaran terbatas. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.